Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Exastim. Karawang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, semakin menarik perhatian sebagai salah satu pusat industri yang berkembang pesat di Indonesia. Dikenal dengan sejarah panjangnya dalam persebaran dan perkembangan Islam, Karawang juga menampilkan hubungan sosial yang kaya dan beragam di antara masyarakatnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan beragamnya potensi yang dimiliki, Karawang terus menarik perhatian sebagai destinasi investasi yang menjanjikan dan sebagai kota yang dinamis dalam menjaga identitas budayanya. Lantas, bagaimana sejarah Karawang hingga terbentuk dan berkembang? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejarah Karawang. Dan berikut liputannya untuk Anda. Karawang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Daerah ini memiliki julukan Kota Pangkal Perjuangan yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah Karawang telah dimulai sejak zaman prasejarah. Hal itu terbukti dengan penemuan sejumlah situs prasejarah di wilayah Karawang seperti Cibuaya, Batu Jaya, Pakis, Pedes, Tempuran, Cimalaya, maupun Rengas Dengklok. Salah satu yang menjadi bagian penting dari sejarah Karawang adalah nama Karawang itu sendiri. Nama Karawang telah ada sejak awal Masehi. Melihat ke belakang, sebagian besar wilayah Karawang masih berupa hutan belantara dan daerah berawa-rawa. Faktor ini juga dikatakan sebagai salah satu versi asal-usul nama Karawang sendiri. Nama Karawang berasal dari kata kerawaan yang berarti tempat berawa-rawa. Selain karena melihat kondisi wilayah yang berawa-rawa, ada juga versi lain dari penamaan Karawang. Sebagai contoh, bisa diambil dari beberapa literatur bangsa Portugis. Beberapa sumber Portugis menyebutkan bahwa Karawang dulunya berasal dari kata karavan, yang berarti kafilah. Dulu memang banyak kafilah-kafilah dagang yang mengunjungi wilayah Karawang. Karawang juga memiliki julukan Kota Pangkal Perjuangan. Terkait alasannya, penyebutan julukan ini didasarkan pada peristiwa sejarah bangsa Indonesia, yakni peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu momen penting dalam era persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Diperakasai golongan muda, peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945. Saat itu, golongan muda diketahui sempat menculik Soekarno dan Hatta, tepatnya sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Bukan tanpa alasan, hal ini awalnya ditujukan guna menjauhkan potensi pengaruh Jepang dalam kemerdekaan Indonesia, khususnya terhadap Soekarno-Hatta. Masyarakat Karawang memiliki hubungan sosial yang kuat, tercermin dalam keberagaman budaya dan agama yang ada di sana. Meskipun mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, Karawang juga memiliki komunitas Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Ini mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut. Lantas, bagaimana sejarah persebaran Islam di Karawang? Islam merupakan agama yang sempurna dan pengikutnya telah tersebar di berbagai penjuru dunia. Hal itu tidak terlepas dari peran para ulama yang menyebarkan Islam kepada setiap orang tanpa memandang ras. Salah satu kota yang menjadi sejarah kehadiran Islam di Nusantara adalah kota Karawang. Karawang dulu merupakan wilayah kekuasaan Pajajaran. Pada masa itu, Karawang adalah kota pelabuhan di samping sebagai lalu lintas perdagangan hasil bumi antara Karawang Selatan dan Karawang Utara. Hasil Sungai Citarum ini juga telah membawa seorang ulama besar yang kemudian menjadi penyebar agama Islam di daerah Karawang. Sebelum Islam masuk ke Karawang, masyarakat Karawang adalah penganut agama Buddha dan agama Hindu. Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau lebih dikenal dengan nama Syekh Qurra merupakan seorang ulama yang menyebarkan Islam di daerah Karawang. Beliau adalah seorang putra dari ulama besar dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan,
Syekh Kuro masih ada keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anha, dari garis keturunan ibunya yang bernama Diah Kirana. Syekh Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro adalah ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan melahirkan banyak sekali murid yang menyebarkan dakwahnya di kemudian hari. Kemudian berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau lebih tepatnya pada tahun 1416 Masehi. Kedatangannya disambut baik oleh Syekh Bandar atau penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dari tujuan kedatangan Syekh Kuro ke Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Kuro ketika tiba di Cirebon namanya berubah menjadi Syekh Musyahadatillah. Nama ini diberikan oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya Syekh Kuro memutuskan untuk berdakwah ke daerah Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandungnya atau putri kesayangannya yang bernama Nyai Subang Lara untuk berlayar bersama Syekh Kuro ke Malaka. Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi atau 2 tahun setelah kedatangannya di Cirebon dengan menumpang pada armada Laksamana Cheng Ho yang ditugaskan langsung oleh Kaisar Dinasti Ming. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang bersama para santrinya seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mansur, dan Nyai Subang Lara dalam perjalanan dakwahnya menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Karawang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Gedeng Karawang, dan melahirkan seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang kemudian kelak menjadi penghulu pertama di daerah Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Karawang, yaitu Syekh Maghribi keturunan langsung Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha, yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Syu Teo, dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama dengan Syu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah untuk meneruskan perjuangannya menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Karawang atau yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Agung Karawang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama dengan Syekh Kuro dan Ratna Sondari pergi ke bagian utara kota Karawang yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Kuro dan para muridnya terbukti berhasil hingga sekarang sebagian besar penduduk kota Karawang adalah beragama Islam. Seiring berjalannya waktu, Syekh Kuro pun sudah semakin berumur dan akhirnya Syekh Kuro meninggal di daerah kota Karawang yang dimakamkan di Desa Pulau Bata, Kecamatan Lebah Abang, Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro dan makam Syekh Bentong ditemukan pada abad ke-19 atau lebih tepatnya pada tahun 1959 Masehi oleh Ayah Dijiin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha yang ditugaskan langsung oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Malhaguru leluhur mereka yakni Syekh Kuro.
Pemirsa, setelah kita mengetahui sejarah persebaran dan perkembangan Islam di Karawang, kini kita akan beranjak mengenai hubungan sosial dan kondisi geografis Karawang. Dilansir dari situs Karawang, dibanding penduduk asli Karawang, jumlah pendatang lebih banyak. Tak heran karena pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Karawang tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar daerah untuk melakukan migrasi. Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2,2 juta jiwa dengan luas wilayah 1.652,2 km persegi dan sebaran penduduknya 1.277 juta jiwa per kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Karawang sebagian besar dataran pantai yang luas, terhampar di bagian pantai utara dan merupakan endapan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan aluminium vulkanik. Sedangkan di bagian tengah kawasan perbukitan yang sebagian besar terbentuk oleh batuan sedimen, sedang di bagian selatan yang merupakan wilayah limpahan dari Kewedan Jonggol merupakan daerah perbukitan yang sejuk, terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian kurang lebih 1.291 mdpl. Wilayah selatan ini secara iklim dan kondisi geografis berbeda dengan sebagian wilayah Kabupaten Karawang yang didominasi oleh dataran rendah, datar dan beriklim panas. Wilayah selatan secara geografis dan iklim bahkan kultur lebih mirip dengan wilayah Jonggol Bogor. Sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang adalah dataran rendah dan di sebagian kecil di wilayah selatan berupa dataran tinggi. Penduduk Karawang umumnya adalah suku Sunda yang menggunakan bahasa Sunda. Di daerah utara Kabupaten Karawang seperti di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakisjaya, sebagian penduduknya menggunakan bahasa Betawi. Sedangkan di Kecamatan Pedes, Tumpuran, Kecamatan Cimalaya Wetan, dan Cimalaya Kulon, sebagian penduduknya menggunakan bahasa Cirebon. Sedangkan di beberapa kecamatan yang lainnya di Karawang menggunakan bahasa Sunda kasar. Tetapi di daerah selatan Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Tegalwaru, mereka menggunakan bahasa Sunda standar. Penduduk Kabupaten Karawang mempunyai mata pencaharian yang beragam. Tetapi di sejumlah kecamatan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani atau pembajak sawah karena Kabupaten Karawang adalah daerah penghasil padi. Namun kini makin berkurangnya sawah di Karawang membuat penduduk Karawang beralih profesi menjadi buruh pabrik, tukang ojek, kuli bangunan, dan pedagang kecil. Hanya sedikit saja yang masih bekerja sebagai petani. Seiring bertambahnya tahun, bertambah juga pabrik-pabrik dan kawasan industri di Karawang. Berdasarkan data Disnakertas Kabupaten Karawang, sampai tahun 2018 jumlah pabrik yang ada di Kabupaten Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Kabupaten Karawang merupakan lokasi dari beberapa kawasan industri seperti Karawang International Industry City, kawasan Surya Cipta, dan kawasan Bukit Indah. Salah satu industri strategis milik negara juga memiliki fasilitasnya di deretan kawasan industri tersebut, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang dicetak uang kertas, uang logam, maupun dokumen-dokumen berharga seperti paspor, pita cukai, materai, dan lain sebagainya. Banyaknya investor yang menanamkan modal di Karawang disebabkan karena Kabupaten Karawang yang lokasinya strategis dengan dekat ibu kota. Selain itu, akses transportasi dari dan menuju Karawang banyak yang tersedia, mulai dari jalan tol, kereta, bus, komuter lain, dan yang terbaru adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk akses udara dan laut juga mudah karena dekat dengan bandara dan pelabuhan. Setiap tahunnya, upah minimum Kabupaten Karawang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, UMK Karawang mencapai 5,2 juta. Sebelumnya, UMK Karawang tahun 2022 sebesar 4,7 juta. UMK Karawang 2023 menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Besarnya nilai UMK Karawang ini membuat para pencari kerja tertarik untuk bekerja di Karawang. Pemirsa, Karawang tidak terlepas dari adat istiadat, etika, agama, sosial budaya, yang mana hal tersebut merupakan cangkupan dari norma.
Karawang memiliki keberagaman agama, namun mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Norma-norma agama seperti ibadah, kepatuhan pada ajaran agama, dan menghormati tempat-tempat ibadah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Karawang juga memiliki tradisi adat istiadat yang kuat, termasuk dalam hal pernikahan, upacara adat, dan pertemuan sosial lainnya. Adat istiadat ini seringkali menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan dipertahankan dengan bangga oleh masyarakat Karawang. Dalam beberapa tahun terakhir, norma-norma terkait lingkungan juga semakin diperhatikan di Karawang, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan upaya pelestarian alam. Norma-norma ini bersama-sama membentuk karakter masyarakat Karawang yang kuat, berakar pada tradisi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta sosial yang turun-temurun diwarisi dari generasi ke generasi. Menilik mengenai Karawang, Karawang juga memiliki beberapa fakta menarik, yaitu Karawang menjadi saksi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sebuah peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Indonesia di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Selain sebagai saksi sejarah kemerdekaan Indonesia, di Karawang berdiri Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Peruri. Fakta lainnya yaitu Karawang menjadi UMK tertinggi di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Karawang sebagai kota yang memiliki upah tertinggi UMK pada tahun 2021 di Jawa Barat sekaligus nasional dengan angka sekitar 4,7 juta di 2022. Selain itu, Karawang memiliki candi tertua di Jawa Barat bernama Candi Batujaya. Tempat wisata ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, dan Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya peninggalannya saja, Karawang juga memiliki tarian yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Tari Jaipong. Tari Jaipong atau biasa disebut dengan Jaipongan diciptakan oleh seniman asal Karawang, Haji Suwanda pada tahun 1926. Pemirsa, tidak terasa kita sudah mengulik lebih dalam informasi mengenai Kabupaten Karawang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan mengenai Kabupaten Karawang. Kami, Exas Team, izin undur diri. Sampai jumpa.